Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Permatasari, NPM 69. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS AMT kelas F. Berikut studi case yang telah diberikan. Untuk pengaplikasiannya, saya menggunakan aplikasi Ubu. Tahapan fungsi manufaktur itu ada 5. Yang pertama, perencanaan produk. Yang kedua, pengaturan rute produk. Yang ketiga, pengelolaan anggaran. Yang keempat, rencana produksi. Dan yang kelima, pemantauan stok. Oke, jadi ini adalah tampilan awal setelah kita melakukan registrasi secara gratis. Karena yang pertama adalah proses manufacturing, jadi kita pilih menu manufacturing yang ini. Nah, tampilan awal akan muncul seperti ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah input produk. Jadi kita pilih menu produk yang ada di sini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah contoh-contoh produk yang sudah saya input sebelumnya. Dan untuk memasukkan produk seperti contoh ini, kita klik create, yang akan muncul tampilan seperti ini. Isi formnya yang tersedia sesuai dengan data yang ingin kalian masukkan. Saya ambil contoh ini brownies chips, karena brownies ini yang nantinya akan kita produksi sendiri. Jadi di menu pilihan dapat dijual sama dapat dibeli, yang dicentang ini hanya yang dapat dijual. Nah, kemudian jika data-data yang ada di informasi umum ini sudah terisi semua, masuk ke persediaan. Nah, di bagian rute, menu buy sama pabrik, ini yang dicentang hanya yang pabrik, karena produk ini nantinya kita manufacturing sendiri. Setelah terisi semua, jangan lupa simpan. Kalau udah simpan, kita masukkan produk yang kedua. Ini adalah produk yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan baku untuk membuat brownies chips tadi. Sebagai contoh, saya ambil choco chips. Karena choco chips ini nantinya kita dapat membeli ke vendor lain, jadi pilihan yang di sini, yang dicentang ini hanya yang dapat dibeli. Seperti contohnya yang tadi, form yang di sini diisi sesuai dengan datanya. Nah, kalau sudah, jangan lupa simpan. Lalu kita kembali ke menu yang brownies chips original tadi. Karena sudah terisi semua, kita masuk ke bill of material. Nah, di sini tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Klik buat di sini. Kemudian akan muncul form seperti ini. Kita isi sesuai dengan data yang akan kita butuhkan. Ini saya ambil contoh chips. Kemudian masukkan komponen-komponen bahan baku yang dibutuhkan untuk melakukan manufacturing brownies chips. Ini adalah contoh yang sudah saya masukkan. Kemudian save. Nah, ini adalah contoh BOM atau Bill of Material yang sudah jadi dari brownies chips ori. Kalau udah, ini adalah contoh-contoh produk yang sudah dilakukan Bill of Material dan siap untuk melakukan manufacturing. Oke, kita masuk ke manufacturing order. Kita klik create. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan di bagian produk, ini brownies chips ori. Nah, nanti itu komponen yang di sini, ini bisa ke input secara otomatis. Kalau udah selesai, udah input semua, klik save. Lalu confirm. Nah, kalau sudah kita confirm di komponen status, ini akan
muncul status komponen-komponen yang kita butuhkan itu available atau tidak. Dan secara kebetulan ini komponen-komponen ini tersedia atau available dan bisa dilakukan manufacturing. Nah, kalau sudah mark as done, kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik apply dan produk yang tadi sudah siap untuk melakukan manufacturing. Oke, selanjutnya kita melakukan inventory. Karena sebelumnya sudah menginstal inventory, langsung saja kita klik menu inventory ini. Nah, kan muncul tampilan seperti ini. Jadi di inventory ini digunakan untuk melakukan input persediaan barang pada perusahaan. Untuk itu kita langsung klik produk yang paling atas. Kemudian akan muncul beberapa produk yang sebelumnya sudah saya input pada proses manufacturing yang akan otomatis juga ke input di bagian inventory. Nah, untuk melakukan input produk baru, kita bisa klik create, lalu akan muncul tampilan yang seperti ini. Kita isi saja sesuai dengan apa yang ingin kita masukkan. Ini saya kasih contoh brownies chips almond. Karena produk ini yang akan kita produksi sendiri, jadi yang dicentang ini can be sold. Kemudian produk type-nya ini storable product, karena produk ini kan produk kemasan yang bisa disimpan dalam gudang. Kemudian unit of measure ini satuannya unit. Kemudian sales price ini adalah harga yang akan kita berikan saat ke konsumen, jadi harga jualnya ke konsumen. Kemudian cost ini adalah berapa modal yang kita butuhkan untuk memproduksi satu unit brownies chips almond ini. Kemudian bisa memasukkan internal reference, ini kode yang mewakili produk chips almond. Kemudian kita juga bisa mengupdate kuantitas produk di update quantity ini. Jadi berapa jumlah produk yang ada di inventory atau yang ada di gudang saat ini. Nah, ini saya ambil contoh, saya masukkan 3. Nah, kalau udah selesai semua, bisa klik save. Nah, selanjutnya kita masuk ke inventory overview. Nah, inventory overview ini dilakukan untuk proses persediaan produk. Lalu kita klik receipt. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Silakan diisi. Ini kayak saya ambil contoh receipt from PT Bogasari. Ini produknya tepung terigu. Saya ambil 10 kilo, saya pesan 10 kilo. Kemudian kalau sudah terisi semua, ini klik validate. Dan nanti kalau sudah klik validate, status yang ini akan berpindah menjadi done dan prosesnya selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul penjualan. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah pilih menu sales ini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada seperti bagan. Nah, ini kita ikuti saja. Yang pertama kita klik let's start di bagian company data. Kita isi. Yang pertama PT Bulan Sabit, nama company-nya. Kemudian silakan diisi ini. Kemudian kalau sudah diisi semua, klik apply. Nah, oke, selanjutnya ini configure your document layout. Di sini juga silahkan diisi menurut kebutuhan masing-masing. Jika sudah terisi semua, bisa klik save. Nah, kemudian ini menu choose how to confirm quotation.
ini pilih yang custom payment instruction, kemudian ininya bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah, bisa di-apply. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke sales order. Yang pertama, kita masukkan nama customer-nya, kemudian produk apa yang dipesan oleh customer, kemudian kita juga masukkan berapa kuantitas yang dipesan oleh customer, terus unit price-nya ini akan otomatis muncul sesuai dengan data yang kita masukkan saat manufacturing di awal tadi. Subtotal ini juga akan otomatis menjumlah berapa kuantitas yang dipesan dan uh, harganya. Kemudian expiration sama payment jangan lupa diisi. Kalau sudah, klik save, kemudian send by email. Akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah send email, kita kembali ke menu yang tadi, tampilan yang tadi, kemudian klik confirm untuk mengkonfirmasi invoice ini. Nah, setelah konfirmasi tadi, akan muncul create invoice. Kemudian kita pilih yang regular invoice, klik yang ini. Setelah create invoice tadi, akan muncul menu register payment. Nah, muncul seperti ini. Ini pilih yang cash atau bank terserah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian create payment. Nah, setelah create payment akan muncul tulisan di sebelah kanan atas ini. Kalau tulisannya paid, itu artinya sudah terbayar secara tunai. Namun kalau tulisannya in payment, ini artinya dalam pembayaran atau terjadi secara kredit. Nah, ini adalah contoh beberapa quotation yang saya lakukan untuk para customer. Oke, selanjutnya laporan keuangan atau modul akuntansi. Yang pertama kita pilih menu accounting. Nah, tampilannya akan seperti ini. Langsung saja kita pilih reporting. Di menu reporting kita pilih profit and loss. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, profit and loss atau laporan laba rugi. Nah, di sini tertera net profit-nya sebesar ini. Oke, kemudian kita berpindah ke balance sheet atau laporan arus kas. Nah, di sini semuanya langsung tracking secara otomatis. Kemudian kita berpindah ke accounting di bagian sales atau penjualan. Akan muncul tampilan seperti ini. Jadi data-data yang masuk di accounting atau akuntansi pada aplikasi Odoo ini, semua datanya terinput secara otomatis dari kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita tidak perlu input data lagi secara manual. Sekian penyelesaian tugas UAS AMT, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.